Salamu lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattawasaw bil haqq wattawasaw bis sabr. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, wa sadaqar rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Yang hormati Bapak Kepala Desa Bangkal dimanapun beliau berada, yang hormati Dewan Hakam, dan singkatnya kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha besar dari segala sesuatu, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah raja dari para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, pasti akan binasa, pasti akan hancur, pasti akan lebur. Dialah Allah zat yang jauh, tiada jarak, dekat, tiada batas, tiada ruang kosong yang buatnya. Dengan izinnya bergerak alam semesta. Yang kedua kalinya, salam berangkaian salam marilah kita kirimkan, kita panjatkan kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, intannya kota Mekah, berliannya kota Madinah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau rela bermandian darah, berselimutan pedang, dan berhujanan anak panah demi membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam nuraniah, yakni ad-dinul Islam. Hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Nabi Muhammad berarti kita berbicara tentang agama Islam, karena agama Islam tak akan pernah ada kalau Nabi Muhammad tidak disuruh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat dari sejarah, Nabi Muhammad adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk mengajarkan kepada kaum manusia tentang risalah tauhid. Risalah tauhid adalah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat suci inilah yang mampu mengubah status manusia yang tadinya kafir menjadi mukmin, serakah menjadi pemurah, pelit menjadi dermawan, bahkan mampu mengubah hati yang keras dan ketus menjadi hati yang lemah lembut dan penyayang. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita memperhatikan kata Muhammad secara bahasa Arab artinya adalah orang yang terpuji. Ini artinya barang siapa yang mampu menerapkan akhlak yang terpuji di dalam kehidupannya, berarti dialah lebih pantas dipanggil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mampu menerapkan akhlak yang terpuji di dalam kehidupannya, berarti dia bukan umat Nabi Muhammad, melainkan hanya sekedar mengaku-ngaku dang. Karena dengan jelas Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad atau tidak? Atau hanya sekedar mengaku-ngaku doang? Maka jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih lagi pada zaman sekarang ini, mengaku mencintai Nabi akan tetapi akhlaknya tidak mencerminkan bahwa dirinya mencintai Rasulullah SAW, merasa dirinya paling pintar, lalu meremehkan orang lain. Semua sangat bertolak belakang dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah ajaran yang sederhana, ajaran yang tidak pernah membedakan antara yang kaya dan miskin, tidak berpihak pada satu kelompok, dan tidak saling menjatuhkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Akan tetapi Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengajak kepada kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Tidak mentang-mentang sekolahnya tinggi lalu meremehkan orang yang tidak sekolah, merasa dirinya kaya dan terpandang lalu meremehkan orang miskin. Ketahuilah saudara-saudaraku, ketahuilah kita di hadapan Allah itu sama
sama-sama berposisi sebagai sang hamba Allah, tidak melihat pada harta dan kepintaranmu, karena kekayaan dan kepintaranmu tidak akan pernah menjamin pemiliknya akan lantas selamat, akan tetapi yang Allah lihatlah hati dan amal perbuatanmu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentukmu, tidak pada hartamu, akan tetapi yang Allah lihatlah hati dan amal perbuatanmu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan yang baik ini kita jadikan sebagai momentum untuk kita berlomba-lomba mengikuti dan menuruti ajaran baginda Rasulullah SAW dengan cara berakhlak. Berakhlak pada siapa? Berakhlak pada kedua orang tua kita. Yang kedua, berakhlak pada guru-guru kita. Yang terakhir, berakhlak pada yang lebih tua daripada kita. Mungkin yang ini hanya bisa saya sampaikan, kurang dan lebih semua maaf. Apabila ada kata saya yang salah, itu murni datang dari saya. Apabila ada kata yang benar, itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah illa aqwamit thoriq hada wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.